Halo semuanya, selamat datang di channel Dreiser Info kami. Di video ini, saya akan menunjukkan setelah pengaturan awal di Samsung Galaxy X Cover 7 Pro Anda. Jadi pertama, yang perlu kalian lakukan adalah pergi ke, biar saya klik dulu tombol Home. Di sini seperti yang kalian lihat, kita sekarang sudah resmi selesai dengan pengaturan awal. Yang ingin kita lakukan sekarang adalah pertama-tama menghubungkan ke Wi-Fi. Baiklah, mari kita langsung ke sini. Sekarang mari kita bahas pengaturannya, dan di sini kita perlu menghubungkannya ke Wi-Fi. Jadi buka koneksi sekarang di bagian Wi-Fi, klik di sana, dan di sini kita akan memiliki opsi untuk menambahkan jaringan. Jadi seperti yang kalian lihat, saya akan menghubungkannya ke yang ini. Jadi saya akan kembali setelah saya memasukkan kata sandi. Jadi sekarang mari kita klik hubungkan setelah memasukkan kata sandi. Dan sekarang kita terhubung ke Wi-Fi. Jadi yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah memeriksa pembaruan perangkat lunak. Sangat penting untuk menjalankan versi perangkat lunak terbaru. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggulir ke bawah. Sekarang di sini di Kamano akan menemukan sesuatu yang disebut pembaruan perangkat lunak. Jadi klik di sini lalu klik unduh dan install. Dan perangkat akan memeriksa pembaruan secara otomatis. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Seperti yang kalian lihat, saya menjalankan versi terbaru One UI, jadi saya menggunakan One UI 2.0 dan Android versi 15. Jadi begini cara kalian bisa memeriksanya. Sangat penting untuk melakukan ini di awal. Sekarang mari kita lanjutkan dan tambahkan akun Google. Saya sarankan menggunakan Play Store untuk itu, jadi Play Store akan langsung diatur dan aplikasi-aplikasi akan diperbarui secara otomatis. Jadi buka Google Play, klik masuk, dan di sini Anda perlu memasukkan Gmail atau email lalu kata sandi. Jadi sekarang mari kita masuk saja. Email kami. Sekarang klik berikutnya dan sekarang saya akan segera memasukkan kata sandi dan saya akan menghubungi Anda kembali. Jadi sekarang kita punya pilihan untuk memilih siapa yang akan menggunakan perangkat tersebut. Jadi jika perangkat ini cocok untuk Anda, maka pilih saya akan menggunakan perangkat ini. Jika tidak, maka pilihlah, katakanlah anak-anak Anda. Dan jika itu untuk mereka, maka langkah-langkah di sini mungkin berbeda-beda. Jadi langkah ini mungkin sedikit berbeda dari yang ini karena saya perlu memilih perangkat mana yang akan saya gunakan. Namun kalian dapat dengan mudah memeriksanya. Mungkin akan sama saja, mungkin 2 atau 3 langkah lagi hanya untuk meningkatkan keamanan telepon dan akun keseluruhan untuk anak-anak Anda. Jadi sekarang mari klik berikutnya. Sini, mari kita klik. Saya setuju. Dan seperti yang kalian lihat, itu yang harus kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Jadi sekarang mari kita klik terima dan pastikan bahwa data perangkat cadangan diaktifkan. Seperti yang kalian lihat, sekarang kami siap memperbarui aplikasi kami. Dan di sini Anda dapat memverifikasi pembelian Anda secara instan. Anda dapat menggunakan biometrik atau kata sandi, tetapi kami belum menyiapkan biometriknya. Jadi mari kita gunakan kata sandi. Jadi saya akan kembali lagi ke kalian setelah saya memasukkan kata sandi untuk emailnya. Sekarang di Google Play Store sedang berbeda. Dan yang bisa kita lakukan adalah klik pada avatar kita di sini. Pergi ke aplikasi dan game saya. Dan di sini klik lihat detail pada pembaruan yang tersedia di bagian ringkasan. Jadi sekarang seperti yang kalian lihat kita punya 19 aplikasi yang harus diperbarui. Jadi sambil kita menyiapkan ponsel kita bisa klik perbarui semua. Dan sekarang mereka bisa diperbarui di latar belakang dan kita bisa lanjut ke pengaturan biometrik dan kunci layar kita. Jadi buka pengaturan. Sekarang mari kita gulir sedikit ke atas.
Dan di sini masuk ke keamanan dan privasi. Ups, yang ini ternyata layar kunci. Saya salah baca tadi. Jadi sekarang seperti yang kalian lihat, kita punya opsi kunci layar dan biometrik di sini. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah memilih pola, kata sandi, atau PIN. Saya merekomendasikan menggunakan PIN. Menurut saya, ini adalah yang paling aman di antara semuanya, kecuali kata sandi. Tapi di sini kalian harus menggunakan keyboard. Jadi saya rasa metode ini tidak terlalu bagus. Kecuali jika kalian benar-benar butuh keamanan tingkat tinggi. Tapi menurut saya PIN sudah cukup. Kalian sebenarnya bisa membuat kata sandi yang kuat. Jadi sekarang mari kita klik lanjutkan. Saya menggunakan PIN yang paling sederhana, jadi jangan buat PIN seperti saya, buatlah PIN sendiri yang mudah kalian ingat. Dan sekarang di sini kalian bisa menyembunyikan konten dari notifikasi jika ingin privasi agar tidak ada yang membaca notifikasi kalian, lalu klik selesai. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang kita sudah punya kunci layar, jadi kita bisa memasukkan kata sandi kita. Sekarang mari kita lanjut ke pengaturan biometrik kita. Jadi pergi ke pengenalan wajah, di sini kita perlu klik, lanjutkan, dan sekarang klik daftar. Sekarang kita perlu memposisikan wajah kita di dalam bingkai di sini, jadi di kamera ini, dan setelah dipindai, pada dasarnya kita akan memiliki Face ID yang sudah aktif. Jadi biar saya lakukan di luar kamera. Sekarang wajah kita sudah terdaftar dan kita bisa menggunakannya untuk membuka kunci ponsel atau kunci layar berdiri sampai geser. Di sini kalian bisa membukanya dengan pengenalan wajah saat kalian membuka kunci. Lalu di sini mari kita lanjut dari pengenalan wajah. Buka sidik jari dan di sini klik lanjutkan. Jadi kita perlu meletakkan jari kita pada sensor di sini. Jadi kita punya sensor. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengetuknya sedikit, seperti yang kalian lihat. Jadi pastikan kita menutupi seluruh jari kita. Seperti itu saja. Dan sekarang bagian terburuknya, bagian tepinya. Jadi sekarang kita perlu menggunakan bagian tepi jari kita. Dan nah, sidik jari baru saja ditambahkan, jadi sekarang mari kita klik selesai, mari kita uji sidik jari kita. Dan itu mungkin menjadi masalah buatku, tak apa, itu berhasil, jadi itu bagus. Begitulah caranya kami mengetahui bahwa kami telah mengatur telepon kami agar menjadi yang paling aman. Sekarang yang dapat kita lakukan adalah menggulir ke atas dan masuk ke akun Samsung. Jadi masuklah ke sini, masuk Google dengan Google, email nomor telepon kami. Dan seperti yang kalian lihat, saya sudah masuk karena kami telah menggunakan akun kami untuk Play Store. Tapi jika kalian belum melakukannya, maka pada dasarnya kalian harus mengonfirmasi bahwa memang kalian yang mencoba masuk ke akun Samsung. Dan sekarang kalian melihat layar ini. Jadi biar saya klik setuju. Dan sekarang kita punya verifikasi 2 langkah. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan kode yang mereka kirim ke nomor telepon. Jadi saya akan kembali setelah saya memasukkan kodenya. Jadi sekarang butuh waktu bagi saya untuk masuk ke akun. Tapi akhirnya kita berhasil masuk. Setelah kalian memasukkan kode verifikasi, kalian akan diarahkan ke situs ini. Jadi pada dasarnya akun kita akan muncul di sini tepat di bagian atas, dan setelah kita masuk ke akun di sini, kita bisa melakukan hal berikutnya. Kita bisa memastikan bahwa Samsung Cloud sudah diperbarui. Jadi mari kita klik perbarui. Dan kita lihat apakah sekarang kita bisa menggunakannya. Ini sedang memperbarui, jadi saya akan kembali setelah proses pembaruan selesai. Dan sekarang setelah menginstal dan memperbarui Samsung Cloud kita, mari kita menuju ke pengaturan akun Samsung, lalu masuk ke Samsung Cloud. Dan di sini
Pastikan kalian menyingkronkan hal-hal terpenting bagi kalian, dan di sini juga kalian bisa mencadangkan dan memulihkan data kalian. Jadi setelah kita selesai, yang bisa kita lakukan adalah mengganti dan menyesuaikan wallpaper kita. Jadi tahan jari kalian di layar dan masuk ke wallpaper dan gaya. Dan di sini klik ganti wallpaper. Sekarang kalian bisa memilih banyak wallpaper dari sini. Menurut saya yang ini sangat estetik. Saya rasa tampilannya tuh sangat bagus. Jadi mari kita klik berikutnya. Dan di sini kita punya layar kunci terlebih dahulu. Jadi kita bisa klik di situ. Kita bisa mengubah gaya dan mengubahnya dari tipis ke tebal. Sejujurnya saya tidak begitu yakin bagaimana cara kerjanya, tapi di sini kita pada dasarnya bisa mengubah banyak hal. Sekarang tuh kita bisa mengubah warna dan juga gayanya. Jadi tampilannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Dan di sini kita juga bisa menampilkan informasi cuaca dan data di atas jam atau di bawah jam. Jadi sekarang pada dasarnya kita klik selesai. Dan sekarang semuanya terlihat seperti ini. Menurut saya, tampilannya jauh lebih baik daripada yang default. Tapi itu hanya pendapat saya. Beritahu saya di kolom komentar jika kalian suka. Dan yang juga bisa kalian lakukan adalah menyesuaikan widget dan tema. Jadi di sini kita punya tema-tema. Pada dasarnya kita juga perlu memperbarui aplikasi ini. Jadi mari kita klik perbarui. Sekarang mari kita tunggu beberapa detik. Seharusnya cukup cepat. Dan setelah kita menginstal Galaxy Themes, di sini kita akan punya banyak tema untuk dipilih. Jadi sekarang mari kita klik tema. Seharusnya bisa digunakan. Dan di sini, beberapa di antaranya berbayar. Jadi jangan khawatir. Jadi di sini kita punya beberapa bebek. Ini juga berbayar. Di sini kita punya strawberry. Dan begitulah cara kita bisa mengubahnya. Tapi ingat, jangan ini berbayar dan kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk apapun. Jadi pada dasarnya, mari kita tetap gunakan wallpaper dan gaya kita. Kita bisa mengubah palet warna di sini. Jadi seperti yang kalian lihat, kita bisa mengubahnya menjadi misalnya warna pink. Sekarang pengaturannya sudah diterapkan. Dan akan terlihat seperti ini saat kita masuk ke pengaturan. Jadi sekarang tampilannya seperti ini. Kelihatannya cukup normal. Seperti yang kalian lihat, menurutku itu terlihat cukup hebat. Dan setelah itu, yang dapat Anda lakukan adalah pergi ke Play Store dan pastikan Google Pay telah terpasang. Jadi ini Google Pay. Sekarang seharusnya menjadi Google Wallet. Jadi ini dia. Dan jika belum terinstall secara default di perangkat Anda, maka segera buka dan install aplikasi ini. Jadi kalian pada dasarnya bisa menambahkan kartu di perangkat kalian untuk membuat pembayaran lebih cepat menggunakan NFC. Jadi klik buka. Sekarang di sini kita perlu memilih akun. Jadi saya akan pilih yang ini. Dan di sini mari kita klik lihat dompet. Dan ini adalah seperti inikah tampilan dompet kita. Jadi sekarang seperti yang kalian lihat, kita bisa menjadi bagian dari banyak klub program seperti kartu loyalitas kita. Dan di sini kita bisa menambah ke dompet, kita bisa menambahkan kartu pembayaran. Dan di sini saya sudah punya kartunya. Tapi saya tidak bisa menambahkannya karena saya tidak memilikinya secara fisik saat ini. Dan kalian memang harus memiliki kartu kalian di dekat kalian saat mengaturnya. Tapi pada dasarnya, setelah kalian mengaturnya, kalian akan bisa membayar ketika mengaktifkan fungsi NFC. Ini adalah ikon kecil di sini. Dan ketika kita masuk ke pengaturan, jika tidak ada di sini, kemungkinan besar itu tersembunyi. Jadi mari kita klik edit dan periksa apakah ada di sini. Kita punya NFC-nya. Sekarang kita bisa menyeretnya ke sini. Dan pada dasarnya begitulah cara kerja NFC. Jadi kalian bisa melakukan pembayaran tanpa kontak. Dan setelah kalian mengatur kartu kalian, kalian juga bisa mengatur kartu transportasi, kartu loyalitas, atau kartu hadiah kalian. Dan kalian juga bisa mencari klub loyalitas kalian di sini. Jika kalian lupa sesuatu, kalian bisa langsung menggulir saja. Dan misalnya saya lupa tentang CD Apart atau BP.
Jadi saya bisa menambahkannya di sana. Dan setelah itu, yang bisa kalian lakukan adalah menghapus aplikasi yang tidak diinginkan. Menurut saya, Samsung tidak terlalu banyak bloatware seperti kebanyakan perangkat lunak lainnya. Jadi pada dasarnya, jika kalian ingin menghapus beberapa aplikasi, masuk ke pengaturan, masuk ke aplikasi. Dan di sini kalian akan melihat aplikasi-aplikasi kalian. Nah, di sini Samsung memang tidak terlalu banyak bloatware. Dan tidak banyak aplikasi yang benar-benar bisa kita hapus dari sini. Jadi sangat sulit untuk menemukan sesuatu. Seperti yang kalian lihat, kita tidak bisa begitu saja menyukainya. Tidak bisa menghapus stiker avatar karena itu berasal dari sistem. Semua yang ada di sini berasal dari sistem, jadi kalian tahu bahwa perangkat ini tidak terlalu banyak bloatware. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, jika kalian tidak membutuhkan misalnya aplikasi apapun, saya sendiri nggak tahu aplikasi mana yang bisa dihapus karena semua yang saya lihat adalah aplikasi dari sistem. Tapi jika kalian punya aplikasi yang ingin dihapus, cukup klik aplikasinya, klik hapus instalasi, dan selesai. Sekarang masuk ke pengaturan ini kembali, lalu pergi ke perawatan perangkat. Masuk ke baterai, dan di sini seperti yang kalian lihat, kita bisa mengubah perlindungan baterai. Jadi jangan gunakan yang dasar, kalian perlu mengubah dari dasar ke adaptif. Jadi mari kita klik OK, dan pada dasarnya perangkat akan mengisi daya pada pengisian daya akan berhenti di 80%, dan saat kalian tidur serta tidak menggunakan ponsel, maka akan diisi hingga 100% untuk meningkatkan dan mengurangi, seperti umur baterainya. Jadi untuk menjaga baterai kalian tetap penuh. Dan yang juga bisa kalian lakukan adalah mengubah, bukan informasi baterai, tapi kalian bisa mengubah peredupan layar otomatis di sini. Kalian juga bisa mengatur batas penggunaan aplikasi latar belakang atau penghemat daya. Menurut saya penghematan daya adalah hal terpenting di sini. Jadi pada dasarnya kita bisa mengaktifkan penghemat daya, kita bisa membatasi kecepatan CPU hingga 70%, kita bisa menurunkan kecerahan dan mengatur kelancaran gerakan ke standar. Jadi jika kalian ingin tetap menggunakan 120 Hz saat mode hemat daya dan hanya ingin membatasi CPU misalnya, maka kalian bisa melakukannya di sini. Tapi saya rasa itu tidak berhasil, memang tidak. Jadi jika kalian benar-benar ingin melakukan sesuatu di sini, maka seperti yang kalian lihat sekarang rasanya sangat lag. Dan ketika saya melakukan ini dan itu, akan terasa jauh lebih mulus dan lebih lancar. Jadi sekarang ya setelah kita mengatur baterai, kita juga punya pengaturan pengisian daya di sini. Kita bisa mengaktifkan pengisian daya cepat. Jika kalian tidak ingin perangkat kalian menjadi panas, maka nonaktifkan saja. Tapi jika kalian tidak masalah perangkat sedikit panas, agar pengisian lebih cepat, silakan aktifkan di sini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika iya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.